はい、皆さん、おはようございます。アドです。今回はシャレボンについて紹介したいと思います。Hai, jadi pada hari ini saya akan memperkenalkan Syarebong. Jadi Syarebong itu apa sih? Gitu. Nah, jadi pada slide kan sudah ditampilkan ya. Ada penasaran dan juga pakai nanya gitu kan. Hai, di sini Syarebong itu digambarkan sebagai buku ya. Hai, jadi gambaran Syarebong ya seperti ini gitu, buku. Jadi Syarebong adalah salah satu genre sastra Jepang pada zaman Edo. Nah, di zaman Edo itu kan ada banyak ya sastra yang populer gitu. Contohnya ada Kokebong, Yomihong, Kibyoshi, Ninjobong, dan yang akan kita bahas pada saat ini adalah Syarebong. Hai. Nah, Syarebong ini populer dan berkembang pada periode Edo, yang mana Edo Jidai ya, yang dimulai pada tahun 1744 sampai tahun 1748. Nah, Syarebong merupakan buku bacaan yang mengambil latar tempat hiburan. Nah, prostitusi, bahasa Jepangnya itu koshoku mono. Nah, di pojokan bawah kan sudah ada ya gambarnya, itu ada geisha, itu perempuan yang makeupnya itu khas banget lah. Hai. Sugi wa. Nah, biasanya Syarebong ini menggambarkan kehidupan masyarakat kelas menengah di kota-kota besar. Nah, jadi di kanan atas itu kan ada ya ilustrasi stratifikasi sosial. Jadi di zaman Edo itu ada masyarakat yang ada di kelas atas, menengah, dan bawah. Jadi Syarebong ini mengambil latar cerita masyarakat kelas menengah. Hai, Sigi. Nah, Syarebong menjadi populer karena memberikan pandangan yang berbeda tentang kehidupan di kota-kota besar pada Edo Jidai. Hai. Syarebong juga mendapat banyak pengaruh dari NC. NC itu buku-buku cerita tentang pelacuran yang berasal dari Cina. Nah, jadi di gambar di bawah ya, di pojok kanan bawah itu ada gambar Red District. Red District itu sebuah bagian dari kawasan perkotaan. Di sana itu banyak dilakukan bisnis seks gitu. Di sana itu ada banyak, seperti apa ya namanya di Indonesia itu, ada rumah bordil. Nah, rumah bordil itu tempat-tempat pelacur gitu. Jadi pada Edo Jidai itu ada 3 red district yang sangat terkenal. Yang pertama itu sesuai gambar namanya Yoshiwara. Yoshiwara. Ya, Edo Jidai itu kan luas banget ya wilayahnya. Jadi sekarang itu kalau Yoshiwara adanya di Tokyo. Yang kedua Shimabara adanya di Kyoto. Yang ketiga ada Shinmachi adanya di Osaka. Hai. Sugi wa kore desu. Nah, salah satu ciri khas dari Syarebong itu biasanya berisi kisah-kisah di tempat prostitusi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, pada ilustrasi yang pertama itu ada seorang samurai dan seorang geisha gitu. Jadi itu menggambarkan percintaan. Yang di pojok kanan atas itu karena nggak ada ilustrasinya, jadi saya pakainya yang ada aja. Di sana digambarkan sebuah perselingkuhan, dan yang di bawah itu ada geisha ya, ada 3 orang geisha yang dimana menggambarkan pergaulan di antara para wanita-wanita pelacur. Hai, sugi wa. Nah, kore desu. Ciri khas Syarebong. Jadi Syarebong ini memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan itu halus dan indah gitu.
Nah, yang kedua ada dimasukkan unsur-unsur humor di sana. Dan yang ketiga nih, yang paling saya suka adalah satir. Jadi di Sarebong itu ternyata ada juga ditemukan unsur satirnya gitu. Hai. Nah, Sarebong terkenal sebagai bentuk karya sastra setelah diterbitkannya sebuah buku cerita yang berjudul Yusi Hogeng. Cerita seorang anak yang pandai melacur. Karya Inkarojin Tadano Jiji. Nah, jadi Sarebong ini ngetopnya gitu atau ngetren ya, viralnya kalau bahasa sekarang viralnya itu pada saat dikeluarkan Yushi Hogeng karyanya Inakorojin Tadano Jiji. Jadi mulai viral si Sarebong. Hai. Sugiwa. Nah, ini. Jadi Sarebong itu mencapai kejayaannya pada tahun 1781 sampai tahun 1789. Jadi buku-buku cerita semacam ini itu mencapai masa kejayaannya, itu lagi meroket. Nah, namun ada downfall-nya juga. Nah, hai, koredes. Nah, kenapa bisa merosot itu? Nah, jadi di sini ada dua faktor. Yang pertama, tema yang sering diangkat dalam karya Sarebong adalah tentang kehidupan di dunia pelacuran itu. Makanya itu menjadi tidak pantas itu. Dianggap sebagai sesuatu yang tabu juga. Yang nomor dua itu poinnya tabu. Sesuatu yang tabu dan tidak pantas untuk dibahas dalam karya sastra pada masa itu. Sarebong mendapat pengawasan ketat juga dari pemerintah. Nah, karena diawasi dan seperti ditolak banyak di masyarakat itu, jadinya mengalami kemunduran. Nah, jadi karena sudah susah beredar Sarebong dan karena diawasi pemerintah. Nah, seiring berjalannya waktu, tema Sarebong itu diubah dari yang tadinya erotis menjadi tema tentang giri. Giri itu budi dan ninjo. Ninjo itu perasaan. Sehingga menjadi ninjobong. Ini terkenal juga pada zaman Edo. Atau kesusastraan yang menggambarkan kisah percintaan sehari-hari masyarakat pedagang dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat biasa. Nah, ini kan ada ya di downfall ini. Tidak pantas, tabu gitu, cabul gitu. Ini cabul banget. Nah, ini juga dikecam pemerintah nih karya sastranya. Ya, mau gimana lagi gitu kan, harus pindah haluan jadinya ke ninjobong gitu. Jadiin ninjobong. Diganti dari genre erotis menjadi kisah percintaan sehari-hari lah. Biar ada aja gitu. Nah, di sini ada contoh Sarebong yang terkenal. Di sini ada Hijiri no Yukaku, rumah bordil orang suci. Keisekai Shijuhate, 48 pegangan dalam membeli pelacur. Keisekai Futatsu Jimichi, 2 cara berbeda untuk membeli pelacur. Nah, dari judul-judulnya saja sudah erotis gitu. Gimana caranya nggak dikecam pemerintah itu? Makanya mereka muter otak kan, caranya mereka nyari solusi lain gitu agar karyanya bisa jalan, jadiin ninjobong. Nah, kesimpulannya apa sih Sarebong ini? Nah, Sarebong adalah karya sastra Jepang yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan di Red District. Namun karena ceritanya dipandang tabu dan tidak pantas diterbitkan, Sarebong diawasi pemerintah dan tidak bisa bertahan lama. Hai. Di sini kan ada ilustrasi ya. Apa itu kesimpulannya, Bang? Apa itu kesimpulannya? Jadi ini kesimpulannya itu. Hai, ijo desu. Hai, ijo desu. Arigatou gozaimasu.